tampakkan sifat isti'lanya. Apalagi Baik, shad juga adalah itbaq so, sifatnya ya. baik, Jadi Ustazah. ya ditebalkan. Mhm, Baik, Ustazah. Ulangi, Ustazah. iya. Fal asifati asfa. Lam sukun tahan bainnya ini hirab. Oh, baik. Fal'a. Huruf ain ambil makhrajnya lalu fathahnya sudah al-jawf. Baik. Fal'a. Fal asifati asfa. Masya Allah. Huruf ain yang pertama lebih ahsan dari yang kedua. Oh, Yang kedua sama huruf ain. Asfa, asfa. fal asifati asfa. Yang huruf ain kedua masih seperti hamzah ya, dilatih Ain, karena huruf ain ain, ya. ain, A, a, oh. asfa, asfa. Fal asifati asfa. Ya, Fal yasarallahu lana, semoga Allah mudahkan ya. Huruf min, ya Allah. ainnya, ya. Jadi Ya, disempurnakan Ustazah. huruf ainnya. Ya, shad sukun dan juga tampakkan ketebalannya, jangan seperti huruf sin. As, Aus, angkat pangkal lidah. as, Ausfa, as, huruf ainnya tipis dulu. Ausfa, baru shadnya tebal, angkat pangkal lidahnya ya. as, Fal'a, fal, Fal'asifati asfa. Tipiskan huruf taknya. Sekali lagi baik. ya. Fal asifati asfa. Huruf ain yang keduanya ya, dilatih masih seperti hamzah. Lebih Iya, ahsan yang huruf ain yang pertama. Ya, huruf baik. ain yang pertama lebih ahsan. Ah, Lidah baik. datar aja, ya, huruf ain itu lidahnya datar aja, lalu keluarkan makharijul huruf. Ainnya dari tengah tenggorokan, ambil aja huruf ain pertamanya, lalu harokatnya udah al-jauf ya. Baik. A, a, Ah, dilatih ya. Insyaallah. baik, Ya. Ustazah. Mm-mm. Ya, sekali lagi nanti dijelaskan hukum tajwidnya. Baik, Ustazah. Fal asifati asfa. Jangan memanjangkan harokat pada huruf ain yang kedua. Oh, Asfa, asfa, langsung. Asfa. asfa. Masya Allah. Jadi jangan asfa, jangan dipanjangkan harokat huruf Baik. ainnya ya. Jangan Asfa. tamtid. Baik. Iya, ya sekali lagi. Fal asifati asfa. Masya Allah, lebih baik ya. Masya Allah, Baik, Ustazah. alhamdulillah. Ya, ya silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Fal lam komariah. Alif lam. Alif lam komariah. Iya, Ain matobi'i. sahih. Sifa, sifa fa-nya matobi'i. As, kalau as itu nggak ada matnya, nggak ada hukumnya ya Ustazah. Ya, nggak ada, tapi dia tebalkan, tetap tebal. Huruf Iya, shad iya. walaupun sukun, karena huruf shad adalah huruf isti'la, sedangkan huruf isti'la itu punya tingkatan ya. Nah, Ustazah. walaupun dia tingkatan hurufnya sukun atau kasroh, tetap tampakkan ketebalannya biar membedakan dengan huruf sin. Karena huruf Baik. shad itu makharijul hurufnya sama dengan huruf sin. Kalau nggak Iya. mengangkat pangkal lidah, nggak tebal, maka nanti yang keluar sama seperti huruf sin. Ya, maka itu gunanya kita mempelajari sifatul huruf ya untuk Baik. membedakan huruf yang terkumpul dalam satu makhraj. Nah, jadi walaupun di satu makhraj ya sama makhrajnya, tetapi karena yang satu huruf tebal, satu huruf tipis, maka harus dibedakan sifatul hurufnya ya. Baik Ustazah. Ya, lanjut. Fa-nya itu mat iwat, mat itu panjang, terus iwat itu pengganti, berarti mat iwat itu tanwin yang diwakafkan, tanwin yang berharokat tanwin Fathah, fathah. fathah
Fathah tanwin, fathah fathatain. tanwin, ya, Mm-mm. fathah tanwin yang diwakafkan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mad itu panjang, iwat itu pengganti. Yang dimaksud penggantinya itu huruf matnya nih di sini nih, alifnya ya. Alif Ya. ini menggantikan huruf yang fathah tanwin ini karena huruf fathah tanwinnya kan diganti menjadi fathah. Berarti kan hilang satu ya. Ya, Ya. maka diganti dengan alif di sebelahnya. Maka itu maksudnya mad iwat. Mad itu panjang, iwat itu pengganti. Jadi matnya ini pengganti dari yang harokat fathah tain. Ya. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, syukran Jazakillah khairan lagi ya. ya Umi Sati wa iyak. Ba'da Umi Sati, tafadholi. Assalamualaikum Ustazah, Wati Nur Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Wati Nur, tafadholi dibaca ayat ketiga. Ya, insya Allah Ustazah. Mohon bimbingan Ustazah. Insya Allah. Wan nasyiroti nasro. Wa, huruf waw fathahnya selesaikan dulu. Wan, wa. Wanna. Huruf waw Ya, fathahnya dijelaskan, jangan langsung masuk ke nun. Oh ya, baik Ustazah. Wan nasyiroti nasro. Taknya bisa ditipiskan lagi. Syiroti. Roknya tafhimkan lagi, tebalkan lagi. Tipiskan lagi, kasih hamas. Baik Ustazah. Wan nasyiroti nasro. Ahsanti, lebih baik ya. Ro Baik, yang tafhim, angkat lagi pangkal lidahnya. Ya, jadi ro memang huruf tipis, tetapi ada beberapa keadaan ro dibaca tafhim, dibaca tebal. Ya, karena memang setiap huruf hijaiyah itu punya hak dan mustahak. Hak itu hak yang selalu bersama dengan huruf tersebut, huruf-huruf tersebut seperti syiddah, ya, isti'la, ya itu apa namanya hak-haknya huruf. Ya, haknya huruf. Sedangkan mustahak itu adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu dan membutuhkan sifat lain. Nah, salah satunya ini tafhim pada huruf ro. Ya. Ro, ya. Ya, gitu ya. Ya. Ya, Ustazah. Silakan. Wan ini alif lam samsiah ya Ustazah. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Lam samsi idgham ya. Syamsi ya, idgham syamsi. Jadi idgham masuk. Berarti lam sukunnya dibunyikan atau tidak? Tidak Ustazah. Tidak, berarti la tuntok, tidak dibunyikan ya. Ya Ustazah. Tidak dibunyikan. Ya. Naknya ini 2 harokat karena matobi'i ya Ustazah. Nun tasydid masuk ke tingkatan gunah apa? Akmal. Guna akmal. Tingkatan guna yang keberapa? Yang pertama Ustazah. Pertama, yang sahih. pertama. Sahih. Sangat Pertama ya. Sangat sempurna. Berarti gunahnya paling panjang ya di antara gunah yang lain. Ya. Lanjut. Ro-nya nih tebal ke amat tobi'i, dibaca tebal karena berfathah garis di atas Ustazah. Ya, baris atas karena berharokat fathah. Ro berharokat fathah. Ya, Ustazah. Sahih. Nash ini dialirkan ya, shinnya ini dialirkan nash. Ya, shin kasih sifat hurufnya apa aja sifat huruf shin. Salah satunya yang khasnya adalah tafashi. Ya, bahwa mengalir suara tafashi, tambahan suara dari dalam mulut ya. Nash. Nash. Jadi suara terdorong dengan kuat, itu tafashi ya. Tambahan suara yang keluar dari dalam mulut, suara terdorong dengan kuat. Itu ya, sifatul huruf yang khas pada huruf shin yaitu tafashi. Tafashi ya Ustazah. Iya, lanjut. Ro-nya nih mad iwat. Mad iwat. Ya, mad iwat dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat Ustazah. Sahih. Kaidah mad iwat itu berlaku ketika waqaf atau ketika wasol atau bisa dua-duanya?
Dua-duanya bisa Ustazah. Hmm? Ini Mad yang iwad. mat iwat. Mat iwat Mad kan iwad. mat iwat kan yang sebelum wakof juga bisa nggak sih Ustazah? Yang wasol. Kalau Nggak wasol, bisa. sekarang kalau wasol saya baca nih ya, Ana baca yang ayat ketiga ke ayat keempat. Ya. Wan nasyirati nashram fal fariqati farqa. Berlaku nggak Berarti mad ini iwad? ya Ustaz. Iya benar. Berarti cuma di akhir kalimat aja ya Ustazah ya. Mat iwat Ketika ini. ketika wakof. Wakof ya Ketika berhenti ya Ustazah. berhenti. Ya. Ya, jadi Ya, kaidah benar. mad iwad itu hanya berlaku ketika wakof, ketika kita menghentikan bacaan. Jadi wakof pada mad iwad ya. Mad iwad itu nggak selalu harus berada di akhir ayat, tetapi Iya. jika kita di tengah ayat, kita mau wakof pada huruf yang berharokat fathatain, maka itu hukumnya mad iwad. Jadi kaidah wakof hanya berlaku ketika Wakof. Ya maksud saya Kalau- tadi itu kalau di tengah kalimat juga boleh mat iwat gitu kan ya Ustazah ya. Oh, maksudnya gitu ya. Iya, Kalau di Ustaz. tengah boleh. Kan. Kalau mau wakof, Iya. kalau mau wakof pada huruf yang berharokat fathah tanwin, berarti hukumnya Iya. mad iwad. Tetapi kan wakof. Jika wakof. Oh, iya benar Ustazah. Ya, ya. Kalau Jadi kalau wasol tidak berlaku hukum apa? ikfa. Ya, tanwin atau ya hukum tanwin ya. Karena kan Iya fathah Ustazah. tanwin. Ya, Iya berlaku fathah hukum tanwin. Berlaku hukum tanwin kalau wasol ya. Iya Ustazah. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami. Paham Ustazah, nanti maksud saya tuh itu tadi yang di tengah Iya, kalimat iya, juga iya. bisa. Iya. Iya. Cuman bingung nyampeinnya aja ya. Ya, ngucapannya ini yang agak-agak ribet Ya, gitu. yang menjelaskannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik, Bunda Wati Nur. Syukron lagi. Jazakillah khair Ustazah. Wa Assalamualaikum. iyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'daha, tafadholi. Assalamualaikum Ustazah, saya Ustazah Hela Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hela. Iya. Ya Bunda Ustazah. Hela, tafadholi iqra'i ayat keempat. Fal fariqati farqa. Masya Allah. Ya, lam sukun. Ya, jelaskan lagi inhirab tainiyahnya. Tahan sedikit lagi. Ya, lalu ro yang sukun, yang sebelumnya fathah, tafhimkan lagi, tebalkan lagi. Ya Fal Ustazah. ri tipiskan ya. Fal fariqati farqo. Ulang ya. Fal fariqati farqa. Tipiskan lagi huruf ta-nya, ti, qoti. Fal fariqati farqa. Fal jangan dihentak. Fal Fariqati farqa. Ya, ko temukan aja makhrajnya lalu keluarkan harokatnya. Fal fariqati farqa. Fal fariqati farqa. Masya Allah, ahsanti ya. Ya, nah, jadi huruf qaf itu makharijul huruf qaf dari mana? Huruf qaf itu nggak tahu saya Ustazah. Fa Ustazah. Ya. Makharijul huruf qaf itu adalah alisan ya dari lidah. Alisan itu lidah ya. Dari pangkal lidah bagian atas. Jadi pangkal lidah itu berarti yang bagian lidah yang atas dekat dengan tenggorokan ya. Pangkal lidah bagian atas bertemu dengan langit-langit yang lembek. Jadi dia turun sedikit itu udah punya makhraj huruf kaf. Ya, berdekatan. Huruf yang berdekatan makhrajnya huruf qaf dengan huruf kaf sama ya. Bukan sama.
samanya alisannya sama, tetapi dia kalau qaf pangkal lidah bagian atas ketemu juga dengan langit-langit lembek. Kalau kaf pangkal lidah bagian bawah jadi turun sedikit dari makhraj huruf qaf bertemu dengan langit-langit yang keras. Ya, Oh, Bunda iya. ya? Ya. Ya, yuk sekali lagi dibaca. Fal fariqati farqa. Masya Allah, ya. Taknya tipiskan lagi ya. Ya, yuk silahkan dijelaskan hukum tajwidnya. Fal huruf fa, kalau huruf fa asyafatain Ustazah. Falnya Ustaz, apa hukum tajwidnya? tajwidnya alif lam komariah atau idhar komariah Sahih, berarti lam sukunnya dibunyikan atau tidak? dibunyikan dan ditulis Ustazah. Jadi Iya, apa? berarti tuktab Tap wa dan tuntok. tutok. Ya, Ustazah. Tuntok. Berarti ditulis dan dibaca, dibunyikan. Ya, tuntok itu dibunyikan, tuktab itu ditulis. Lanjut. Ya. Fa matobi'i huruf matnya huruf alif, ri huruf hukum ro dibaca tarkik ya karena roh sahih. matobi'i berharokat huruf matnya alif, far ro, hukum ro lagi Ustazah, hukum ro dibaca tafhim karena sebelumnya berharokat fathah. Ya, ro sukun sebelumnya fathah ya. Dibaca tafhim, dibaca tebal. Sahih. Lanjut. Ko itu mat iwat. Mat iwat ya. Mat iwat kaidahnya ketika waqaf atau ketika wasol atau bisa dua-duanya? Hanya ketika waqaf Ustazah. Hanya ketika waqaf. Sahih, Masya Allah. Ahsanti, ijabah sahihah. Ya, syukran lagi Bunda. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyak. Ba'daha tafadhali. Ukhti Nana. Ya, tafadhal dibaca ayat ke-5. Fal mulqiyati dzikra. Zik. Syiddahkan dulu kaf sukunnya baru hamas ya. Dzikra. Diulang. Fal mulqiyati dzikra. Ya, coba harokat-harokatnya walaupun kasroh, dhammah, sukun disamakan, diratakan. Fal mulqiyati dzikra. Fal mulqiyati dzikra. Zik. Jelaskan zi-nya juga zi. Jadi jangan melemah di huruf ta dengan zalnya. Fal mulqiyati dzikra. Masya Allah. Di mata iwatnya bagus, nggak ada diakhiri dengan hamzah, nggak nyangkut di hamzah fathahnya. Insya Allah. Di memang Ukhti Nana harus banyak belajar di yang mata iwat ini ya. Harokat fathahnya. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi setiap kita membunyikan huruf berserta harokatnya itu disesuaikan dengan adil, jadi sama ya. Jadi jangan ada yang satu huruf bagus dorongannya, lalu yang lain ada yang melemah gitu. Nah, diusahakan sama rata ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Fadoli dijelaskan hukum tajwidnya. Jadi apa tadi terdengarnya kurang sama ya. Jadi ada yang tinggi yang rendah gitu ada ya. Yang iya, jadi ada yang melemah. T-nya kurang dorong, Z-nya kurang dorong. Jadi di awal-awal rata ya, lalu makin ke akhir karena mungkin suaranya udah mau habis nafasnya, jadi melemah. Jadi diusahakan sama. Ya,
Iya, suaranya ya. Boleh diulang sekali lagi. Fal mulqiyati dzikra. Iya. T-nya masih kurang sedikit. Fal mulqiyati. Nah, dorong lagi. Kalau perlu dorong, tambahkan dorongannya biar dia sama dengan harokat yang lain. Ulang saja ya. Mm-mm. Fal mulqiyati dzikra. Ya, ya gitu. Mulai sekarang bacanya itu dirasain. Jadi jangan bacaan mengikuti irama. Jangan, ya. Nah, jadi kalau bacaan mengikuti irama, kita kan irama itu kadang-kadang punya irama masing-masing, tapi salah gitu ya, bukan salah, cuman artinya nggak adil memberikan suaranya itu, ya, kekuatan suaranya itu gitu. Kalau bisa sama, gitu ya. Ya. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Fal berarti alif lam qamariyah karena lam sukunnya dibaca. Mulqiya ya-nya matobi'i. Hati-hati lam sukun jangan memantul. Mulqiyati ya-nya matobi'i titik Ya. dikro berarti matiwat. Kaidahnya apabila diwakafkan yaitu mat yang hanya berlaku ketika wakaf ya. Mat iwad kaidahnya hanya berlaku ketika wakaf ya. Kaidah mat iwad hanya berlaku ketika wakaf ya. Insyaallah alhamdulillah. Ya, kaf itu punya sifat yang khas yaitu hamas ya. Tapi kaf juga punya sifat syiddah kan? Maka dia syiddah kan tingkatannya paling atas ya daripada hamas. Maka syiddahkan dulu baru hamas. Zik tahan ke makhraj huruf kaf baru lepaskan nafasnya. Zik gitu ya. Zik. Jadi syiddah dulu, tahan dulu suaranya di makhrajnya ya, baru lepaskan nafasnya, hamesnya. Jadi enggak berbarengan, enggak dzikra enggak. Zik. Nah, tahan dulu ya. Pada huruf kafnya syiddah, tahan dulu suaranya, baru lepaskan nafasnya yaitu hames. Ya, Uftinana ya? Insyaallah. Penuh saja. Ya. Syukron lagi Uftinana. Ya. Selanjutnya Uti Sarah silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ukhti Sarah, tafadholi iqra'i ayat ke-7. Ayat 7 ya Ustazah? Oh, ayat ke-6. Asifah. Oh, ayat 6 ya. Asifah ya. Udhron au nudhro. Diulang. Udhron au nudhro. Au, latih huruf ain dhammahnya, monyongkan sempurna. Udhron au nudhro. Latih dulu huruf ainnya. Ambil huruf ainnya aja, lalu u-nya udah al-jawf, udah bukan punya huruf ain lagi. Au. Nah, ambil pertama aja, lalu dhammahnya udah monyong sempurna al-jawf. Itu masih hamzah. Au. Terus naikkan lagi sedikit ke tengah. Lebih baik naikkan lagi. Au. Zal punya sifat apa? Rokhwah, alirkan. Auz. Jangan ditekan ya, jangan ditekan. Lidah datar aja. Auz. Ya, dibaca. Udhron au nudhra. Ya, sekali lagi. Udhron au nudhra. Ron tanwin jangan
ngerem, jangan rem di non sukunnya. Tanwin itu kan berarti nun harokat sama nun sukun kan? Ya, nun sukunnya kasih bainiyah, kasih bainiyah. Ron, ron. Jadi jangan ron, au, ron. Ulang ya. Uzron au nuzra. Zal yang kedua, rokhwahnya tambahkan seperti yang pertama. Uzron au nuzra. Yang pertama malah kurang, bagus yang kedua. Yang adil. Uzron au nuzra. Sama. Uzron au nuzra. Ronnya jangan terlalu panjang, bainiyah sedikit aja. Uzron au nuzra. Uzron au nuzra. Hati-hati mata iwat jangan terlalu panjang, 2 harokat 1 ayunan suara ya. Sekali lagi. Uzron au nuzra. Itu kependekan. Kependekan. Ulang. Uzron au nuzra. Ya. Jadi hati-hati. Zal, tanwin. Tanwin itu berarti kan secara, ini kan secara penulisan tanwin itu ya. Fathah tanwin, baris 2 di atas. Kalau dia disukunkan ya sebenarnya kan ron, maka nun sukun kan terakhirnya ya. Maka di nun sukunnya itu sifatnya kasih sifat bainiyah ya, jangan terburu-buru. Tapi enggak juga kepanjangan, enggak ron kepanjangan ya. Insyaallah. Zal juga kasih sifat rokhwah mengalir suara ya. Jadi suaranya dialirkan. Auz, auz. Aul ya, tipis tapi ya. Aunuz, insyaallah. Ya, sekali lagi, lalu dijelaskan hukum tajwidnya. Uzron au nuzra. Zal yang kedua, yang pertama tambahkan lagi rokhwah seperti yang kedua. Yang kedua bagus. Uzron au nuzra. Ya, jadi jangan terburu-buru ya. Kasih sifatul huruf itu jangan terburu-buru, dinikmatin. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Ron a izhar halki. Tanwin bertemu dengan huruf? Bertemu dengan hamzah. Huruf apa? Hamzah. Jadi berarti hukum tanwin ya, nun sukun atau tanwin ya? Ya, tanwin bertemu hamzah. Apa nama hukumnya? Izhar halki. Berarti dibacanya gimana? Izhar itu jelas. Apa yang dibaca jelas? Tanwin dibaca jelas. Sahih, insyaallah. Tanpa tambahan gunnah. Tanpa tambahan gunnah. Jadi gunnahnya cukup pada nun sukunnya aja. Setingkat gunnah apa kalau nun sukun? Naqisah ya. Naqisah ya. Naqisah. Naqisah ya. Ya, lanjut. Au harfulin. Apa huruf linnya? Waw sukun. Sebelumnya? Fathah. Ya, harus dijelaskan. Kalau waw sukun aja, harfu mat waw juga waw sukun. Waw sukun didahului harokat fathah. Sahih, insyaallah. Ya, lanjut. Ron yang kedua itu mat iwat. Mat iwat. Ya, mat iwat. Apa yang dimaksud mat iwat? Apa yang dimaksud mat iwat? Fathatain di akhir ayat. Di akhir bacaan. Di akhir bacaan. Enggak selalu di akhir ayat, di akhir bacaan. Kalau kita mengakhiri bacaan atau waqaf, ya, paham? Iya. Ya, jadi karena mariwat itu enggak selalu berada di akhir ayat. Kalau kita mau menghentikan bacaan di tengah ayat yang pada lafaz yang huruf akhirnya berharokat fathatain, maka mariwat berlaku. Maka dia kaidahnya hanya berlaku ketika waqaf, ketika berhenti. Ya, berhenti membaca. Jadi lebih mudahnya mat iwat yaitu apabila waqaf pada huruf yang berharokat
fathah tain, ya. Apabila wakof Pada huruf pada huruf yang berharokat yang fathatain. berharokat fathah tain. Jadi hanya fathah tain. Ya, hanya fathah tain. Enggak domah tain, enggak kasrah tain. Ya, Ukhti Sarah ya. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyak. Syukron laki ya Ukhti Sarah. Ya. Tafadholi ba'daha. Rahma, Ustazah. Insyaallah Bunda Rahma. Bunda Rahma, tafadholi iqra'i ayat ke-7. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. Innama tu'aduna lawaqi'. Insyaallah. Jangan memanjakan harokat pada qafnya, langsung ke bainnya pada huruf ain. Qi', qi'. Jadi jangan qi', qi', enggak ya. Langsung ya. Diulang. Nun adalah huruf gunnah ya. Jadi jangan ditekan, gunnahnya jangan ditekan. Innama. Ya, ulang ya. Innama tu'aduna lawaqi'. Insyaallah. Lawaqi'. Insyaallah ya. Jadi hati-hati jangan memanjakan harokat. Taknya bisa ditipiskan lagi. Innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lawaqi'. Insyaallah. Jelaskan syiddah jahar pada huruf dal. Adu. Ahsanti. Ya, jahar syiddah. Adu. Ahsanti, insyaallah. Sempurnakan lagi harokat-harokatnya, samain. Fathah, dhammah, kasroh, samain lagi. Sekali lagi ya. Nun tasydid, lamain. Nun tasydid, guna akmal. Innama tu'aduna lawaqi'. Ya, karena agak internetnya jaringannya agak delay, agak hilang-hilang suaranya. Tetapi setelah dibenarkan tadi sudah lebih baik, sudah lebih ahsan. Jadi dal syiddah jahar ya. Jadi jelaskan. Tu'adu, jelaskan huruf dal ya. Tu'nya tipiskan. Taknya. Tu'adu. Tu'adu. Nah, insyaallah. Ya, sekali lagi dari awal. Innama tu'aduna lawaqi'. Hati-hati qafnya, kasrohnya jangan dipanjangkan. Hamzah kasrohnya jelaskan i, turunkan bibir bawah dan rahang bawah. Innama. Ya. Innama. I dulu. I. Sahih. Innama tu'aduna lawaqi'. Ya, hati-hati jangan memanjakan harokat ya. Bagus, ahsanti, insyaallah, alhamdulillah. Ya, hati-hati nun tasydid, tingkatan guna akmal, sempurnakan gunahnya, jangan terburu-buru ya. Ya Ustazah. Ya, gunah jangan ditekan, biar huruf makhraj harokat huruf setelah gunah itu jelas keluarnya ya. Tafadholi dijelaskan. Oh, boleh? Innama tu'aduna lawaqi'. Masya Allah. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Nun bertasdid itu dibaca gunnah musyaddah tingkatan gunnah nomor 1 musyaddadah
tingkatan gunahnya itu guna akmal paling sempurna Ustazah. Masya Allah, paling sempurna gunah ya, tingkatan guna pertama. Sahih. Dibaca lama masanya itu 1 alif bukan Ustazah? Nggak ngomongin 1 alif. 2 harokat, tetapi 2 harokatnya gunah itu lebih panjang dari 2 harokatnya matobi'i. Oh ya Ustazah. Tapi tidak 3 juga ya Ustazah ya? 2,5 ya? Ya bisa 3. Bisa 3 ya? Ya karena kalau akmal kan panjang dia gunanya, paling panjang, paling sempurna. Ya lebih dari 2 yang jelas. Ya. Iya dan iya Ustazah. Ma-nya? Ma itu mat tobi'i dibaca 2 harokat. Kemudian waw sukun sebelumnya domah itu mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Sahih. Adu sama juga waw sukun sebelumnya domah dibaca 2 harokat disebut mat tobi'i. Sahih. Lawa ada alif di depannya ya Ustazah. Ada alif berdiri itu mat tobi'i dibaca juga 2 harokat. Sahih ya, lanjut. Kemudian qaf itu qiyam itu itu belum ngerti Ustazah. Domah lainnya. Enggak. Domah tanwin ini kan berarti disukunkan kan huruf ainnya kan? Disukunkan ya. Karena dia kan bukan fathah-tain. Kalau fathah-tain berlaku mat iwad. Karena ini kan domah tanwin, enggak. Domah tain enggak berlaku mat iwad ya. Berarti disukunkan huruf ainnya. Disukunkan huruf ainnya itu kasih sifatul huruf ainnya. Huruf ain punya sifatul huruf bainiyah. Sedikit mengalir. Maka dialirkan jadi enggak ngerem. Enggak. Nama hukumnya tidak ada Ustazah. Tidak ada. Hanya menyempurnakan sifatul huruf aja pada huruf ain. Karena dia kan sukun. Iya. Ya, Ustazah. sukun. Ya, insyaallah. Ya, Syukron, syukron Ustazah. lagi ya. Umi Jazakillah khair Ustazah. Rahma wa iyak. Ba'da Umi Rahma, tafadholi. Assalamualaikum, saya Ustazah Heni, mohon bimbingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Heni, tafadholi iqra'i ayat ke-8. Baik Ustazah. Fa'idan, diulang saja. Fa'idan nujumu diulang saja. Fa'idan nujumu tumisat. Nun tasydid, tingkatan gunahnya guna apa? Kisoh Ustazah, dibaca 3 Nun tasydid. Nun tasydid. Guna tingkatan guna apa? Ustazah. Iya, tingkatan gunanya guna apa? Akmal Ustazah, sempurna. Kenapa tadi buru-buru gunahnya? Iya Ustazah, mohon maaf. Ya. Fa'idzan nujumu tumisat. Masya Allah. Nun tasdidnya jangan dinaber. Fa'idzan nujumu tumisat. Baik Ustazah. Fa'idzan nujumu tumisat. Tumisat. Minya udah tipis ya. Tumisat. Ya, tumisat. Tu-nya aja yang tebal ya. Sekali lagi. Diulang. Baik Ustazah. Fa'idzan nujumu tumisat. Agak sedikit memanjangkan harokat pada zalnya, jangan langsung masuk ke nun tasydid. Zan, jadi zan, jangan zan, langsung fa'idzan nujumu tumisat. Baik. Fa'idzan nujumu tumisat. Masya Allah ya. Tumisat. Minya tipis ya Ustazah. Tipis, taknya kasih hamas. Taknya ya. Tumisat. Ya. Tumisat. Pada makhraj huruf taknya. Ya. Tumisat. Lidahnya agak. Lidahnya tempelin ke makhraj huruf ta. Lalu lepaskan. Iya, lalu lepaskan.
tumisat. Tu sama ya. Ya. Tak kan sama sama to makhrajnya, hanya to Ya. huruf istilah angkat pangkal lidah. Tumisat. Ya. Tumisat. Belum tampak tak hamasnya pada tak sukun. Tumisat. At. Hmm. Tumisat. Bunda Heni tempelin jangan ditekan ya, ke huruf taknya, tak sukun. Baik. Lalu dilepaskan makhrajnya, dilepaskan alisannya, lepaskan dari makhraj huruf ta ya, dari nempel tuh lepaskan sambil dikeluarkan nafasnya. Tumisat. Tumisat. Masya Allah. Iya. Ya. Ya, diulang dari awal ya. Fa'idzan nujumu tumisat. Hilang yang kedua hilang, yang ini hilang ya. Nun tasdidnya gunahnya disempurnakan. Fa'idzan nujumu tumisat. Tumisat. Baik. Fa'idzan nujumu tumisat. Dilatih ya, nanti dilatih. Ya. Dilatihnya itu tatituat. Tatituat. Jadi berharokat fathah, kasroh, at, Baik. sukunkan. At. Tatituat. At. 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 Belum tampak hamasnya. At. Tatituat. Tipiskan, maka dia biar hamasnya nampak. Kalau dia tebal nggak bakal nampak hamasnya. Tatituat. Tatituat. Lepaskan at. At. Iya saja. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Baik. Tatituat. Ya, karena memang huruf tipis ya tanya ya, ditipiskan ya, ditipiskan iya. Masya Allah. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya, Bunda Heni. Baik, saja. Faiza alif sebelumnya fathah atau bi dibaca 2 harokat untuk danya. Kemudian maaf, ya betul ya Ustazah. Tapi Ya, karena benar. ini langsung ada alif lam samsiah, nunnya alnya tidak dibaca langsung menuju nun gunah musaddadah dibaca karena termasuk gunah akmal, jadi dibaca 3 ketukan dengung gunahnya. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi sedikit ya, Anda jelaskan di sini. Di sini sebenarnya ada hukum mat bertemu dengan hamzah wasol. Matnya yang mana? Yang alif sebelumnya fathah. Ini adalah huruf mat, harfu mat. Bertemu dengan hamzah wasol. Ya. Hukum mat bertemu dengan hamzah wasol itu adalah dibaca panjang ketika waqaf. Matnya ini yang dibaca panjang. Ketika waqaf dan tidak dibaca panjang ketika wasol. Jadi ketika waqaf di huruf mat ini, maka dibaca panjang matnya 2 harokat. Faiza. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Dibaca panjang ketika waqaf, tidak dibaca panjang ketika wasol. Maka ketika wasol atau meneruskan bacaan atau menyambung bacaan, maka matnya nggak dibaca. Ya, abaikan. Jadi langsung alif lam Syamsiah. Hukumnya alif lam apa? Syamsiah. Ya, setelah alif lam ada huruf syamsiah yaitu huruf nun. Nun, sahih. Nun, iya, alif lam syamsiah disebut juga idgham syamsi. Ya, idgham syamsi. Masuk. Iya. Ya. Jadi Ustazah ini berarti untuk alif yang di sebelum zal itu adalah sebetulnya mat, hukumnya mat bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Oh ya. Mat bertemu hamzah wasol itu wasol. Ya, hamzah wasol itu ditandai dengan kepala huruf shad nih.
Yang harokat hamzah wasol itu hanya dibaca jika hamzah wasolnya berada di awal. Tetapi kalau dia hamzah wasolnya berada di tengah kata atau kalimat seperti ini, maka hamzah wasolnya kan nggak dibaca. Langsung faidan nuju, ya. Jadi gugur. Ya, diabaikan. Gugur dia, tasqut. Hamzah wasolnya tasqut, gugur. Ya. Tasqut. Ya. Tasqut. Gugur. Hamzah wasolnya kalau dia di tengah kata maka nggak dibaca. Tasqut, gugur. Ya. Ya. Baik, Ustazah. Lanjut. Jadi ini hamzah wasol bertemu dengan nunnya itu ya, Ustazah. Samsiah. Salah satu Kalau samsiah. iya, alif lamnya bertemu dengan huruf samsiahnya kan? Iya. Ya. Baik, Iya. Ustazah. Iya. Lanjut. Baik. Kemudian ju ini wawu sukun sebelumnya domah, berarti matobi'i dibaca 2 harokat. Kemudian tumisat ada tak yang disukunkan, jadi dibacanya ada hamznya pada akhir huruf tak. Ya, jadi dilatih huruf taknya ya, sukunnya juga dilatih, tipiskan huruf taknya ya, Bunda Heni, Masya Allah. Syukron lagi ya Bunda Heni Lis. Jazakallah khair Ustazah, barokallahu Wa fiik. iyak. Ya, Bangda Bunda Heni, tafadholi. Ada? Ya, naam Ustazah. Ya Ustazah, Assalamualaikum Bunda warahmatullahi Elinasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Elinasti, tafadholi sekarang dibaca ayat ke-9. Naam Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. Wa idza sama'u furijat. Sin, jangan kayak sa. Wa idzas, huruf sofirnya tampakkan. Wa idzas sama'u furijat. Nah, Ustazah, ulang Ustazah. Wa idzas sama'u furijat. Masya Allah. Jadi diusahakan untuk menyempurnakan setiap harokatnya dengan dorongan suara yang sama ya. Insya Allah. Ya, sekali lagi. Wa idzas sama'u furijat. Jangan ambil ancang-ancang pada huruf waw. Wa langsung monyongin. Wa. Jadi bukan uwa idza, enggak. Wa idzas sama ufurijat, enggak ngambil ancang-ancang pada huruf waw. Nah, Ustazah. Wa idzas sama ufurijat. Santi, Masya Allah. Ingat-ingat ya. Jadi langsung monyong. Wa langsung monyong kan? Tarik. Wa. Ya. Jadi enggak uwa i enggak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yo, dijelaskan hukum tajwidnya. Wa idzas zas idgham syamsiyah Ustazah. Idgham syamsi atau alif lam syamsiyah ya. Ya, di sini sama sebenarnya. Mat bertemu dengan hamzah wasol ya. Tetapi hukum mat bertemu dengan hamzah wasol itu kalau dia waqaf maka matnya dibaca panjang, tetapi kalau dia wasol maka matnya nggak dibaca ya, tetapi langsung masuk ke idgham, langsung idgham ke huruf syamsiyah. Insyaallah. Ya, lanjut. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Apa yang dimaksud? Mat wajib mutasil ketika mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dibaca 4 sampai 5 harokat, 4 dan 5 harokat. Iya.
ketika huruf mat ya, ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Iya, jadi u-nya itu bersambung dengan matnya ya. Matnya itu bersambung dengan hamzahnya ya. Jadi mat itu panjang, jaiz itu boleh. Kenapa disebut boleh? Karena masih ada perdebatan di antara para ulama qiraah itu membaca panjangnya berapa ya. Tetapi di dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur As-Satibiyah ya, As-Satibiyah itu dibaca panjangnya mat wajib 4 sampai 5 harokat. Mutasil itu artinya bersambung. Ya, mutasil. Jadi bersambung, nggak terpisah, tersambung ya. Jadi nggak terpisah. Insya Allah. Ya lanjut. Furizat. Ri dibaca tipis karena kasroh. Karena kasroh ya harokatnya. Sahih. Harokatnya kasroh. Ya. Iya. Sudah? Ya. Jat hamas ya. Jat. Hamas pada taknya ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kayak C, enggak judge. Kadang ada orang tuh karena berlebihan atau salah makhrajnya jadi judge, enggak ya. Jad pada makhraj huruf taknya. Jad ya. Masyaallah, alhamdulillah. Syukron lagi Bunda. Jazakillah khairan katsiran. Wa iya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya mujibas sailin. Ya. Tafadholi. Pak Daha. Saya Ustazah Siti Nurjana. Masya Allah Bunda Siti. Tafadholi iqra'i ayat ke-10. Wa idzal jibalu nusifat. Masya Allah. Sempurnakan setiap harokatnya biar adil. Jadi harokat fathah, kasroh, dhammah, samain dorongan suaranya. Wa idzal jibalu nusifat. Jiba, jim sama ba, syiddah, jahar. Jelaskan, kuatkan. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal tahan lam sukunnya. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Ya. Zal tahan ya lam sukunnya, jangan buru-buru ya. Wa idzal jiba jim ba-nya jelaskan lagi. Syiddah jahar. Wa idzal jibalu nusifat. Zalnya sempurnakan fathahnya, buka. Zal ya. Wa idzal jibalu nusifat. Selesaikan dulu harokat fathahnya baru ke lam sukun. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Jadi latih lagi al-jaufnya ya, dari rongga mulut harokat-harokatnya itu keluarnya itu samain, udah itu keluar aja ya Bunda Siti ya. Insya Allah saja. Masya Allah ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Wa idzal jibal, wa idzal alif lam komariah, ba mad tabi'i. Iya. Sahih. Si itu sofir ya Ustaz ya? Si Yasin punya sifat sofir salah satunya. Sofir. Hames. Oh iya, hames. Rohowa, sofir. Ya, nusifat. Sofir, hames, rohowa. Rohowa. Ya, istifal. Hurufnya huruf tipis. Ya, tipis. Ya, sahih. Hamas saja. Hamas pada huruf ta. Ta makhrajnya dari mana? Fa. Ta. Ta. Ujung lidah ke ta. Ke apa ya? Ketemu gigi. Dengan
gigi atas ya. Gusi Gusi bagian atas. gigi seri, gusi gigi seri atas ya. atas, Atas ya, ya. gusi gigi Terus seri. sifat. Ya, jadi di belakang gigi seri atas di bagian gusinya. Nusifat, Nusifat. Ya. nusifat, Nusifat. fat. Iya. Masya Allah. Ya dilatih ya. Ya sarallahu Insyaallah. lana Bunda Siti. Ya syukron lagi ya Bunda Siti. Jazakallahu khair. Wa iyak. Masih ada setelah Bunda Siti? Selesai? Selesai? 10. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Sebelumnya, tapi ada yang ingin ditanyakan? Umahat, wa akhwati, tafadholi jika ada yang masih bingung. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ustazah tadi yang katanya itu tadi itu Ustazah yang dimati tadi itu yang diwakafkan. Mat bertemu hamzah wasol atau mat iwad? Iya. Yang mana? Apa ya? Mat bertemu hamzah wasol. Nih. Oh, yang ini bukan. Tadi kalau di bahasanya diwakafkan matok apa tadi itu saya katanya matok apa otak otak yang ditulis yang ditulis apa yang tuntok kali tuntok dibaca jelas tuntok dibaca dibunyikan ya tuntok ya itu alif itu lam dibunyikan komariah. itu alif lam komariah dibunyikan jadi tuntok dibunyikan apa ya tuntok kalau tidak dibunyikan berarti alif lam syamsiah la tuntok tidak dibunyikan oh iya baik saja iya ya. Lam sukunnya tuktab ditulis, tetapi apa namanya tuntok, la tuntok, nah gitu ya. Kalau tuntok dibunyikan, kalau tidak dibunyikan, tuntok tidak dibunyikan, la pakai la, tambahkan la. Iya. Baik saja. Kalau tadi yang hamzah wasol, nih ya, yang ada hamzah wasol. Nah, seperti ini nih, ayat ke-8 ke-9. Ini ada hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu ciri-cirinya di atasnya ada kepala huruf shad. Nih, ini kepala huruf shad ini. Oh iya. Nah, ya. Hamzah wasol itu hanya dibaca ketika kita membacanya dari awal, di awal. Nah, kalau kita bacanya dari sini nih, maka hamzah wasolnya dibaca. Kalau dia alif lam, sudah pasti harokatnya fathah. An-nujumu. Kalau kita bacanya dari awal hamzah wasolnya ya. Ya, tetapi kalau hamzah wasolnya berada di tengah, ketika kita membacanya dari faizan, enggak, hamzah wasolnya enggak dibaca. Ya. Jadi hamzah wasol itu harokatnya hanya dibaca ketika dia berada di awal lafaz atau di awal bacaan atau di awal kalimat. Afwan ya. Ustazah. Afwan Ustazah. Afwan Ustazah. Ya. Jika kepala hamzah wasol itu kan di tengah kalimat dianggap tidak ada. Kenapa harus ditaruh di situ kalau dia tidak ada gitu loh Ustazah? Itu kan sudah kaidah namanya. Oh gitu ya. Kaidah. Iya nggak berguna maksudnya kan ya seharusnya nggak usah aja gitu. Oh iya kalau mau kita gitu ya musing-musingin gitu. Malah itu kaidah. Kaidah bahasa Arab, kaidah nahwu sorof ya seperti itu. Ya. Jadi hamzah itu kan ada dua. Hamzah qat'i dengan hamzah wasol. Hamzah qat'i itu hamzah yang dibaca harokatnya di mana aja, kondisinya di mana aja itu dibaca gitu. Tapi kalau hamzah wasol hanya dibaca kalau dia di awal kalimat. Di awal kalimat ya. Jadi itu yang membedakan hamzah wasol dengan hamzah qat'i. Jadi kalau ya qat'i atau qata sama ya. Oh hamzah qata. Gitu. Hamzah qata atau hamzah qat'i. Selain hamzah wasol. Seperti apa Zah? Hamzah qata yang itu ada harokatnya, semua ada harokat itu berarti hamzah.
Yang harokatnya bisa dibaca, yang ada harokatnya A, I, U.